pagi, apa kabar? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan happy pagi ini. Betul kan kakak? Happy juga? Happy dong. Oke, happy, semangat ya ketemu adik-adik. Baik adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama kakak. Kita akan menyanyikan lagu pujian Terima Kasih Seribu. Sebelum kita memuji Tuhan lagi adik-adik, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Berkati dan sertai kami Tuhan. Amin. Adik-adik, bukan hanya matahari dan udara yang segar yang diberikan Tuhan untuk memelihara kita. Tuhan juga memberikan 10 perintah Allah kepada kita agar kita dapat menghormati Allah dan semakin mengasihi sesama manusia. Yuk kita nyanyikan bersama lagu 10 perintah Allah. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan
mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Ratna nanti yang akan bercerita. Sebelum Kak Ratna bercerita, kita nyanyi bersama yuk. Kita menyanyikan lagu firman Tuhan ada di hatiku. Mari Kak Ratna. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Tapi sebelumnya, siapkan Alkitab. Sudah ada? Sudah ada. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk duduk dengan tenang dan mendengarkan dengan baik. Berkati Kak Ratna yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini bertema kita membutuhkan juru selamat yang diambil dari bacaan Galatia 3 ayat 23 sampai 29. Nanti adik-adik baca ya sama papa mama. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk duduk manis dan menyimak film berikut ini. Yuk adik-adik. Adik-adik, Alkitab bercerita bahwa dahulu Allah pernah menyatakan diri kepada bangsa Israel di dataran Gunung Sinai. Kemudian Allah memberi kepada Musa, pemimpin bangsa Israel waktu itu, 10 daftar perintah atau yang dikenal dengan 10 perintah Allah. Adik-adik, kira-kira apa yang maksud Allah dengan memberi kita atau bangsa Israel dengan 10 perintah Allah itu? Allah mau dengan 10 perintahnya itu kita menjadi manusia yang benar, tidak melakukan dosa dan hanya melakukan kehendak Allah. Kira-kira bisa ya nggak adik-adik kita itu tidak melakukan dosa sama sekali? Contohnya nih, Allah menyuruh kita beribadah setiap hari Minggu, tapi yang ada kalian malah malas, lebih memilih main gadget. Allah juga melarang kita berbohong, tetapi masih banyak yang suka berbohong sampai hidungnya panjang kayak Pinocchio. Kita juga sering iri dengan barang milik teman atau saudara-saudara kita. Saking irinya sampai kita harus bertengkar atau berebutan sehingga saling menyakiti satu sama lain. Adik-adik, ternyata susah ya untuk taat kepada Allah dengan sempurna. Bahkan tokoh-tokoh di Alkitab pun berbuat dosa. Nih, seperti yang diceritakan minggu lalu tentang Raja Saul yang iri kepada Daud sehingga mau membunuh Daud. Juga Raja Ahab dan Ratu Isabel yang jahat pada Nabot, atau Sakius yang suka merampas. Tetapi ternyata Allah tahu bahwa manusia itu memang susah ya disuruh untuk menurut padanya. Maka kemudian Allah mengirimkan anak satu-satunya yang Dia sayangi ke dunia. Siapa namanya adik-adik? Ya betul, namanya Yesus. Yesus yang adalah anak Allah ini mau menjadi juru selamat kita. Artinya, Yesus mau mengambil dosa-dosa kita, orang-orang percaya. Dosa kakak, dosa adik-adik, dosa papa, dosa mama, dan dosa semua orang yang percaya kepadanya. Jadi banyak sekali dong dosa Yesus. Iya adik-adik. Coba lihat adik-adik, Yesus sampai hampir gak kuat mengangkat dosa manusia. Padahal itu dosa kita, bukan dosanya Yesus. Dengan dosa sebanyak itu, Allah berkata bahwa Yesus harus dihukum. Dihukum apa?
Yesus harus menderita, dipaku, sampai mati di kayu salib. Sebetulnya dosa siapa itu tadi adik-adik? Dosa kita. Jadi sebetulnya siapa yang harus dihukum? Ya kita semua. Sakit tidak kira-kira adik-adik dipaku? Tentu saja sakit. Yesus juga takut, tapi karena dia sayang sekali pada kita, dia rela menggantikan kita, sehingga kita selamat dari hukuman. Kita gak usah dihukum, yang dihukum Yesus. Tuhan Yesus baik banget ya adik-adik. Jadi adik-adik, kita harus bagaimana ya untuk membalas cintanya Tuhan Yesus itu? Adik-adik, kita bisa bersyukur dan melakukan perintahnya, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kemudian, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita bisa meminta kekuatan kepada Roh Kudus, sehingga kita tidak terus-menerus berbuat dosa. Nah adik-adik, dari film yang baru saja kita tonton, kita jadi tahu karena besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kita, dia rela mau mengambil semua dosa kita dan dihukum menderita di kayu salib. Adik-adik, tapi itu bukan berarti kita boleh terus-menerus berbuat dosa ya. Kita harus membalas kasih Tuhan Yesus itu dengan berusaha untuk berlaku benar sesuai dengan firman Tuhan, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Untuk ayat hafalan, kita buka di 2 Korintus 5 ayat 21. Yuk kita buka sama-sama adik-adik. Nah, adik-adik sudah buka semua? Yuk kita sama-sama membaca. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita baca sekali lagi adik-adik. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Nah, dengan bantuan Papa Mama, nanti adik-adik bisa mentransfer persembahan ke rekening gereja atau dengan men-scan QR code yang akan disediakan nanti di bagian sini sebelah kanan. Atau adik-adik juga bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop untuk nanti dimasukkan ke dalam kantong persembahan saat kita sudah beribadah di gereja. Dan untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Mari kakak. Bawa
terima kasih untuk begitu banyak berkat yang sudah kami terima. Pagi ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ratna. Sekarang tiba waktunya kita melakukan aktivitas ya. Yuk, adik-adik, kita siapkan kertas atau karton, gunting, pensil warna, spidol, krayon, ataupun hiasan lainnya. Pertama, adik-adik bisa membuat pola salib di kertas atau karton tadi. Kemudian, adik-adik gunting ya yang rapi. Setelah itu, adik-adik dapat menuliskan hayat hafalan minggu ini dari 2 Korintus 5 ayat 21 di dalam salib tersebut. Nah, terakhir adik-adik dapat menghias salibnya dengan spidol ataupun hiasan lainnya. Setelah itu, adik-adik jangan lupa upload di grup sekolah minggu ya. Kakak tunggu loh. Adik-adik, yuk sekarang kita bersama memujikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai beribadah. Kami sudah belajar bahwa Tuhan Yesus mau menjadi juru selamat kami dengan disalibkan karena dosa-dosa kami. Ajar kami untuk jadi anak-anak yang manis dan taat pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Tuhan memberkati.